Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kami hormati guru kita bersama Ustaz Dr. Zakaria Husin Lubis selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan tafsir pada sore hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Perjuangan. Insyaallah sore hari ini mohon izin saya ingin mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Rekonstruksi Sistem Hidayah Qur'ani berbasis teori sistem, analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat hidayah dalam Al-Quran. Mohon maaf belum ada slide presentasinya, Ustaz. Kami menulis bagian abstrak yang berisi bahwasanya penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kajian tentang hidayah dalam Al-Quran selama ini umumnya masih berfokus pada aspek definisional, kategorisasi dan perdebatan teologis mengenai hubungan antara kehendak Allah dan ikhtiar manusia. Akibatnya, konsep hidayah belum banyak dipahami sebagai suatu sistem petunjuk yang memiliki struktur, mekanisme, dan pola kerja yang utuh dalam membimbing manusia menuju kebenaran. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep hidayah dalam Al-Quran sebagai sebuah sistem petunjuk atau guidance system yang terdiri atas sumber, proses, faktor pendukung, faktor penghambat, serta tujuan akhir hidayah. Dan kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model Quranic Guidance System-nya, yang memandang hidayah bukan sekadar petunjuk normatif, melainkan sebuah sistem yang bekerja melalui interaksi antara wahyu, fitrah, akal, qalb atau hati, dan respons manusia dalam proses pembentukan keimanan dan perilaku. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik atau maudu'i. Nantinya data primer berupa ayat hidayah dalam Al-Quran yang dianalisis melalui metode pengumpulan, klasifikasi, kontekstualisasi, dan sintesis makna berdasarkan karya-karya tafsir klasik dan kontemporer. Analisis nantinya dilakukan dengan memadukan pendekatan tafsir tematik dan teori sistem untuk menemukan hubungan antara unsur dalam sistem hidayah. Hasil penelitian yang diharapkan nanti menunjukkan bahwa hidayah dalam Al-Quran bekerja secara dinamis melalui mekanisme input, proses, output, dan umpan balik yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu sistem petunjuk yang berkelanjutan dalam mengarahkan manusia menuju keimanan, amal soleh, dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itu. Kemudian kita beranjak ke latar belakang masalahnya. Bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia. Dan konsep yang berulang kali disebut dalam Al-Quran adalah hidayah, yang secara umum bisa kita maknai dipahami dengan sebagai petunjuk, bimbingan, atau pengarahan dari Allah kepada setiap makhluknya. Bahkan permohonan hidayah ini menjadi inti doa yang terus-menerus dibaca oleh setiap muslim dalam suratul Fatihah melalui ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Hal ini menunjukkan bahwasanya hidayah bukan sekedar konsep teologis, melainkan kebutuhan eksistensial manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam perkembangan kajian tafsir sudah sangat banyak dibahas dari berbagai perspektif. Sebagian menyoroti makna linguistik dan semantik hidayah. Sebagian lain membahas klasifikasi hidayah seperti hidayah fitrah, akal, wahyu, dan juga taufik. Nah, penelitian lain itu lebih menekankan aspek teologis mengenai relasi antara kehendak Allah dan usaha manusia dalam memperoleh petunjuk. Namun demikian, mayoritas penelitian itu masih menempatkan hidayah sebagai konsep normatif yang berdiri sendiri dan belum mengkajinya sebagai suatu sistem yang memiliki unsur-unsur, mekanisme, dan relasi yang saling terhubung. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa berbagai fenomena kompleks lebih mudah dipahami sebagai melalui pendekatan sistem atau system thinking.
Nah, pendekatan ini memandang suatu fenomena sebagai kesatuan yang terdiri atas input, proses, output, dan umpan balik atau feedback yang saling memengaruhi. Maka dalam konteks Al-Quran, pendekatan sistem memungkinkan suatu konsep tidak hanya dipahami secara parsial, tetapi juga sebagai suatu bangunan pengetahuan yang utuh. Oleh karena itu, konsep hidayah dapat ditelaah sebagai petunjuk atau sistem petunjuk yang melibatkan wahyu, fitrah, akal, qalb, pengalaman hidup, respon manusia, hingga lahirnya keimanan dan amal soleh sebagai hasil akhirnya. Maka kita lihat ada kajian-kajian tafsir tematik berkembang dalam beberapa tahun terakhir melalui penggunaan pendekatan integratif, membaca konsep-konsep Al-Quran secara komprehensif. Nah, ada juga penelitian tentang hak asasi manusia, motivasi maupun wakaf dalam perspektif Al-Quran. Itu telah menunjukkan bagaimana metode tafsir tematik mampu menghasilkan konstruksi konseptual yang lebih sistematis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus merekonstruksi konsep hidayah dalam Al-Quran sebagai sebuah guidance system yang menjelaskan bagaimana petunjuk Allah diterima, kemudian diproses, diperkuat, atau bahkan terhambat dalam kehidupan manusia. Padahal jika dicermati secara menyeluruh, ayat-ayat hidayah dalam Al-Quran menunjukkan adanya pola yang sistematis. Hidayah tidak hanya berasal dari wahyu, tetapi juga melalui fitrah, akal, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Kemudian hidayah juga tidak berhenti pada pemberian informasi, melainkan melibatkan proses tadabur, tafakkur, tazkiyatun nafs, kemudian dan ikhtiar manusia. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat menghalangi hidayah, seperti kesombongan, hawa nafsu, kezaliman, dan kelalaian. Sebaliknya, syukur, taubat, dan amal soleh juga menjadi faktor yang memperkuat serta menambah hidayah. Nah, struktur hubungan semacam ini menunjukkan bahwa hidayah bekerja melalui mekanisme yang menyerupai suatu sistem yang dinamis dan berkelanjutan. Maka berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan merekonstruksi konsep hidayah dalam Al-Quran sebagai suatu sistem petunjuk yang utuh melalui pendekatan tafsir tematik. Nah, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan makna hidayah, tetapi juga memetakan sumber-sumber hidayah, mekanisme penerimaan hidayah, faktor penghambat dan pendukung hidayah, serta tujuan akhir dari sistem hidayah itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model konseptual baru yang disebut Quranic Guidance System atau QGS sebagai kontribusi terhadap pengembangan studi Al-Quran dan tafsir kontemporer. Nah, dari latar belakang masalah tadi, kita mengidentifikasi masalah dan ada beberapa yang telah diuraikan dan kita bisa identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kajian tentang hidayah dalam Al-Quran masih cenderung parsial dan sektoral. Sebagian hanya membahas definisi, jenis-jenis atau aspek teologis hidayah tanpa melihat keterkaitan antar unsurnya secara utuh. Nah, kemudian yang kedua, belum terdapat model konseptual yang menggambarkan hidayah sebagai suatu sistem yang terintegrasi begitu ya. Nah, kita lihat yang ketiga, ada hubungan antara faktor internal dan eksternal dalam proses memperoleh hidayah. Itu belum banyak dikaji secara sistematis. Kemudian belum banyak penelitian tafsir tematik yang mengintegrasikan teori sistem dalam memahami konsep hidayah. Belum ada pemetaan yang jelas mengenai komponen-komponen utama sistem hidayah dalam Al-Quran. Kemudian konsep hidayah dalam Al-Quran juga belum banyak dikembangkan sebagai model yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dan yang terakhir, masih terdapat kesenjangan antara konsep hidayah sebagai doktrin keagamaan dan hidayah sebagai proses transformasi manusia. Maka akibatnya pemahaman tentang hidayah ini sering berhenti pada aspek keyakinan, belum sampai pada analisis bagaimana hidayah membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan seseorang. Nah, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah agar lebih terarah dan mendalam. Yang pertama adalah kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan konsep hidayah. Kemudian analisis dilakukan menggunakan metode tafsir maudu'i atau tematik. Kemudian fokus penelitian adalah rekonstruksi sistem hidayah berdasarkan perspektif Al-Quran, bukan pembahasan teologis mengenai perdebatan qada dan qadar atau persoalan kalam. Yang keempat, pendekatan teori sistem digunakan sebagai alat analisis untuk memetakan komponen, mekanisme, dan relasi dalam konsep hidayah. Nah, yang terakhir, hasil penelitian diarahkan pada penyusunan model konseptual Quranic Guidance System sebagai representasi sistem hidayah dalam Al-Quran. Nah, perumusan masalahnya,
Berdasarkan tadi identifikasi dan batasan masalah yang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama, bagaimana konsep hidayah dalam Al-Quran berdasarkan analisis tafsir tematik. Kemudian apa saja komponen utama yang membentuk sistem hidayah dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana mekanisme interaksi antar komponen dalam proses terjadinya hidayah menurut Al-Quran. Dan terakhir, bagaimana model konseptual Quranic Guidance System dapat direkonstruksi berdasarkan ayat-ayat hidayah dalam Al-Quran. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama menginventarisasi dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep hidayah. Kemudian mengidentifikasi struktur dan komponen sistem hidayah yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian menganalisis relasi fungsional antar komponen hidayah melalui pendekatan teori sistem. Kemudian merumuskan model Quranic Guidance System sebagai rekonstruksi konseptual sistem hidayah dalam Al-Quran dan juga menghasilkan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi tafsir tematik melalui integrasi konsep hidayah dan teori sistem. Nah, manfaatnya yang diharapkan adalah sebagai mahasiswa dengan latar belakang teknik dan studi tafsir, maka yang pertama manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bisa menghasilkan formulasi Quranic Guidance System sebagai model sistem hidayah yang disusun berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian menawarkan paradigma baru dalam studi hidayah yang tidak hanya menjawab pertanyaan apa itu hidayah, tetapi juga bagaimana hidayah bekerja dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, manfaatnya adalah menjadi jembatan metodologis antara pendekatan keislaman dan pendekatan sistem yang selama ini relatif jarang digunakan dalam penelitian tafsir. Ini kerangka teorinya, mulai dari landasan teoritis penelitian, ya ada dua landasan utama, yaitu teori hidayah dalam Al-Quran dan teori sistem nantinya, yang dipadukan melalui pendekatan tafsir maudu'i atau tematik. Kemudian teori hidayah dalam Al-Quran, kita tahu ya ada secara etimologis itu ada kata hidayah berasal dari kata huda ya, hada, yahdi, hudan, itu menunjukkan jalan, membimbing, mengarahkan kepada tujuan tertentu. Nah, di sini banyak di Al-Quran sendiri, hidayah itu memiliki cakupan makna yang luas begitu ya, tidak hanya berupa petunjuk informasi, tapi juga mencakup kemampuan untuk menerima, memahami, dan mengikuti petunjuk tersebut. Nah, menurut para mufasir pun ada hidayah itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Kita tahu ada pertama hidayah umum ya, al-hidayah al-ammah, di surat Thaha itu ada, kemudian hidayah bayam wa irsyad, hidayah sebagai petunjuk melalui wahyu untuk para nabi, kitab suci dan dakwah. Kemudian hidayah taufik, yaitu petunjuk yang berupa kemampuan menerima dan mengamalkan kebenaran, dan hidayah akhirat begitu ya. Petunjuk yang mengantarkan manusia nantinya menuju keselamatan di akhirat. Nah, maka dari berbagai bentuk tersebut terlihat bahwa hidayah dalam Al-Quran memiliki proses yang berlapis dan berkesinambungan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang dinamis. Nah, kemudian ada teori sistem nih. Ini yang coba ditambahkan. Ini kalau kita lihat teori sistem itu memandang suatu fenomena sebagai kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Ludwig von Bertalanffy, suatu sistem memiliki beberapa karakteristik utama. Kita bisa tahu nanti ada komponen, elemen-elemennya gitu ya. Ntar juga ada hubungan antara komponen, interrelationship, kemudian ada input, ada proses, output, feedback, atau umpan balik, ada goal, tujuan. Dan kalau kita lihat input itu adalah segala sesuatu yang nanti yang masuk ke dalam sistem gitu. Proses ya berarti mekanisme pengolahan inputnya nanti. Output adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem. Feedback adalah informasi yang digunakan untuk memperbaiki sistem atau memperkuat sistem yang ada begitu. Supaya input masukan nantinya lebih baik lagi begitu. Nah, goal ini ada tujuan yang hendak dicapai begitu. Nah, teori ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan yang kompleks antar berbagai unsur pembentuk hidayah dalam Al-Quran. Nah, kemudian kerangka teori berikutnya adalah tafsir maudu'i atau tematik. Nah, ini penelitian ini menggunakan tafsir maudu'i karena memungkinkan pengkajian suatu tema Al-Quran secara menyeluruh begitu ya. Menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, langkah-langkah tafsir tematik itu meliputi kita menentukan temanya apa ya, mengumpulkan seluruh ayat yang terkait, menyusun ayat berdasarkan kronologi dan konteks, mengkaji munasabah ayatnya, menganalisis penafsiran pada para mufassir, kemudian menyimpulkan konsep Al-Quran secara utuh nanti.
Nah, melalui metode ini, seluruh ayat itu tentang hidayah dapat dianalisis secara komprehensif sehingga menghasilkan gambaran sistemik mengenai konsep hidayah secara keseluruhan. Nah, kemudian integrasi teori hidayah dan sistem. Nah, kita bisa melihat nih secara konseptual sistem hidayah Quran itu bisa dilihat sebagai berikut nih. Kita melihat ada komponen-komponen sistem yang akan dibuat nantinya dari mulai input. Nah, input itu kalau di konsep Quran ini maka bentuknya adalah wahyu, fitrah, akal, ayat kauniyah begitu ya. Sedangkan proses adalah proses manusia dalam tadabbur, tafakur, tazkiyah dan ikhtiar usahanya masing-masing. Nah, output yang diharapkan adalah keimanan, amal soleh dan istiqomah begitu. Nah, feedback positif adalah ketika proses ini berlangsung adalah manusia itu bersyukur, memperbanyak zikir dan taubat gitu ya dari prosesnya. Kemudian feedback negatifnya nih, yang akan merusak sistem mungkinan adalah, kekufuran begitu ya, kemudian kemaksiatan dan kesombongan dari manusia itu sendiri. Nah, goalnya adalah tujuannya utama adalah ridha Allah dan falah atau kemenangan yang diraih begitu. Maka model ini menjadi dasar bagi rekonstruksi Qur'anic yang akan dikirim pada bab 4 nantinya insyaallah. Nah, tinjauan pustakanya ada beberapa, ini saya masukkan 5 aja. Yang pertama ada judul penelitian interpretasi makna hidayah dalam Al-Quran, telaah pemikiran Al-Raghib As-Safani. Fokus kajian itu adalah konsep hidayah menurut beliau. Temuannya adalah hidayah di sini diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan tadi ya. Ada fitrah, ada dakwah, para nabi, taufik dan hidayah akhirat. Nah, relevansi dengan tesisnya adalah ini bisa menjadi dasar teoritis untuk memetakan level-level hidayah dalam sistem QGS nantinya. Kemudian yang kedua ada term hidayah dalam Al-Quran, kajian terhadap penafsiran Al-Zamakhsyari dan Wahbah Zuhaili diteliti oleh Muhammad Fathul Arifin dan Muhajirin tadi Wali Ramadhani ya. Nah, ini fokus kajiannya adalah perbandingan tafsir hidayah. Nah, temuannya adalah menunjukkan bahwa hidayah bersumber dari Allah, namun manusia memiliki kesiapan hati untuk menerimanya. Relevansinya membantu menjelaskan hubungan antara kehendak Allah dan respon manusia dalam sistem hidayah. Kemudian ada judul penelitian tentang klasifikasi tafsir, karya Amelia Putri dan Yuka. Nah, ini fokus kajian adalah metodologi tafsir tematik. Temuan utamanya adalah menjelaskan karakteristik, langkah, serta kelebihan metode maudu'i dalam mengkaji tema Al-Quran secara utuh. Nah, ini bisa menjadi landasan metodologis utama dalam penelitian yang akan diteliti. Kemudian yang keempat ada penelitian dengan judul Islam dan Demokrasi, Perspektif Tafsir Maudu'i, karya Ahmad Muzayyin, Al-Hidayat, Asep Abdul Muhi. Ini fokusnya adalah penerapan tafsir tematik pada isu kontemporer. Temuannya menunjukkan efektivitas metode maudu'i dalam membangun konsep Qur'ani yang komprehensif terhadap suatu tema. Relevansinya adalah ini bisa menjadi contoh implementasi tafsir tematik yang menghasilkan konstruksi konseptualnya. Dan yang kelima, ada penelitian dengan judul Konstruksi Berpikir Kritis dalam Pendidikan Islam, analisis tafsir maudu'i berdasarkan Al-Quran, karya Muslim Fikri dan Elia Munfarida. Ini fokusnya ke dalam rekonstruksi konsep Qur'ani melalui tafsir tematik. Temuannya ini menghasilkan model konseptual berpikir kritis berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan relevansinya bisa menjadi model metodologis yang mirip dengan upaya membangun Quranic Guidance System. Maka kita lihat kalau dari 5 penelitian tadi aja gitu ya, ini belum dikaji yang lain-lainnya lagi begitu. Maka yang pertama, kita bisa melihat penelitian tentang hidayah masih berfokus pada makna, klasifikasi atau perbandingan penafsiran. Kemudian tafsir tematik itu telah banyak digunakan untuk membangun konsep-konsep Qur'ani kontemporer. Kalau kita lihat ada tema demokrasi dan juga berpikir kritis. Kemudian di sini juga belum ditemukan penelitian yang secara khusus merekonstruksi hidayah sebagai suatu sistem yang kita lihat bisa terdiri dari input, proses, dan output feedback dengan menggunakan pendekatan teori sistem. Kemudian belum ada juga penelitian yang menghasilkan model konseptual Quranic Guidance System sebagai representasi sistem hidayah dalam Al-Quran. Nah, maka dengan demikian posisi penelitian tesis ini ya berada dalam wilayah rekonstruksi sistem Qurani dan bukan sekadar kajian makna atau klasifikasi hidayah. Maka ini insya Allah bisa diusulkan begitu. Nah, metodenya kita bisa melihat
kalau jenisnya berarti dia adalah library research begitu ya. Pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Kemudian secara khusus dengan menggunakan metode tafsir maudu'i dan sumber data penelitiannya, data primer bisa dilihat dari ada Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat berkaitan dengan konsep hidayah beserta derivasi katanya. Ada huda, ada yahdi, muhtad, dan dolal ya, konsep lawan dari hidayah. Kemudian ada rujukan juga dalam beberapa kitab tafsir utama ya. Intinya bisa di rujuk adalah Jami' al-Bayan karya Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, kemudian Al-Jami' al-Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, kemudian Fatih Al-Ghaib karya Fakhr ad-Din Al-Razi, kemudian ada Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili dan juga Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab begitu. Data sekundernya mungkin bisa jadi dari buku-buku tentang ulumul Quran dan ilmu tafsir lainnya begitu ya. Literatur-literatur mengenai konsep hidayah dan juga teori sistem, kemudian artikel jurnal nasional dan internasional, dan juga tesis atau disertasi dan hasil penelitian terdahulu yang relevan begitu. Pengumpulan datanya bisa melalui teknik dokumentasi dengan langkah seperti inventarisasi ayat Al-Quran, kemudian mengelompokkan ayat yang sudah ditemukan berdasarkan tema dan konteks pembahasannya, kemudian mengumpulkan penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat tersebut, kemudian mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan teori sistem sebagai landasan analisis, dan juga mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan untuk menemukan celah penelitian atau research gap-nya. Kemudian analisisnya nanti menggunakan metode yang dikembangkan oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, yaitu pertama kita menentukan tema penelitian, kemudian menghimpun ayat-ayatnya, menyusun ayat berdasarkan kronologi dan konteks tadi ya, menganalisis penafsiran para mufassir, kemudian melakukan analisis konseptual. Nah, hasilnya nanti bisa digunakan untuk menemukan sumber hidayahnya apa saja, mekanismenya bagaimana, faktor pendukung hidayahnya gimana, penghambatnya gimana, dan dampak hidayah terhadap individu itu seperti apa. Nah, ini analisis, kemudian setelah itu didapat maka dilakukan analisis sistem begitu ya. Dengan adanya input tadi ya, proses, output, feedback positif, negatif, dan tujuan. Kemudian setelah itu rekonstruksi model yang didapat harapannya seperti apa, uji keabsahan datanya dengan triangulasi sumber, kita membandingkan penafsiran berbagai mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat hidayah, kemudian triangulasi literatur, membandingkan hasil analisis dengan berbagai penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan literatur akademik yang relevan, kemudian juga analisis kritis nih, lakukan evaluasi kritis terhadap perbedaan penafsiran dan argumentasi para mufassir, supaya bisa memperoleh sintesis yang lebih komprehensif. Kemudian posisi metodologisnya, ini di sini penelitiannya tidak berhenti pada tahap deskriptif gitu ya, atau eksplanatif sebagaimana kebanyakan penelitian tafsir tematik terdahulu, tapi juga hingga tahap rekonstruktif konseptual yang tadi tujuannya membangun model teoritis baru berupa Quranic Guidance System yang disusun dari sintesis ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan teori sistem. Nah, semoga ini juga bisa menjadi salah satu unsur utama kebaruannya. Ini enggak usah ini ya, ini contoh aja. Seperti itu. Kemudian sistematikanya ada ya seperti ini ya, menyusun pendahuluan, kemudian landasan teorinya, peta ayat-ayat hidayahnya, kemudian bagaimana bentuk rekonstruksinya, dan nantinya akan ditutup pada bab kelima kesimpulannya, berisi dengan kesimpulan yang didapat, implikasi teoritisnya, implikasi praktisnya, kemudian ada keterbatasan yang didapat seperti apa, kemudian rekomendasi juga adalah penelitian lanjutannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen atau mungkin bisa lanjut ke presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya itu tadi ingat saya jadwalnya adalah Ustazah Nafisa ya betul ya. Kepada Ustazah dipersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau make sure apakah suara saya terdengar. Terdengar, terdengar. Terdengar saja, aman. Baik, mohon maaf sebelumnya ini karena proposal saya juga mendadak. Kemarin filenya sempat hilang. Jadi ini benar-benar proposal yang mini, seadanya aja buat hari ini. Baik, untuk proposal saya ini berjudul Tradisi Kempunan dalam Masyarakat Melayu Ketapang, Kalimantan Barat, Studi Living Quran terhadap Persepsi Nilai-Nilai Qurani dalam Budaya Lokal. Baik, untuk abstraknya, yaitu kesimpulan dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa tradisi kempunan dalam masyarakat Melayu Ketapang tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan mengenai datangnya musibah akibat menolak makanan atau minuman yang ditawarkan, melainkan mengandung resepsi terhadap sejumlah nilai Qurani yang ada dan terinternalisasi dalam budaya masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan terhadap rezeki, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, penghargaan terhadap pemberian orang lain, serta etika sosial dalam menjaga hubungan antar sesama. Nah, Living Quran dalam penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Al-Quran dalam tradisi Kempunan tidak selalu hadir dalam bentuk pengamalan ayat secara tekstual, nah melainkan melalui pemaknaan dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, Kempunan menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya yang merepresentasikan hubungan manusia dengan rezeki, sama manusia, dan Tuhan secara bersamaan. Nah, adapun hal yang menarik dapat ditemukan dalam penelitian ini ialah adanya keragaman pemaknaan terhadap Kempunan ini di kalangan masyarakat Melayu Ketapang Kalimantan Barat. Nah, sebagian masyarakat itu masih memaknai Kempunan sebagai tradisi yang berkaitan dengan musibah atau bala. Nah, sementara sebagian lainnya memahami Kempunan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap makanan, penghargaan terhadap pemberian orang lain, dan upaya menjaga harmoni sosial. Nah, perbedaan pemaknaan ini menunjukkan bahwa Kempunan mengalami proses transformasi makna seiring perubahannya sosial dan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat. Nah, penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah penelitian Living Quran yang mengkaji relasi antara Al-Quran dan budaya lokal, seperti penelitian yang mengenai tradisi Belamin pada masyarakat Kerajaan Matan Ketapang, tradisi Tolak Bala, serta berbagai tradisi keagamaan masyarakat Nusantara yang menunjukkan bahwa adanya resepsi terhadap nilai-nilai Al-Quran dalam praktik budaya tersebut. Nah, namun demikian, penelitian ini berbeda karena memfokuskan kajian pada tradisi Kempunan saja. Nah, yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai kearifan lokal masyarakat Melayu daripada sebagai fenomena resepsi Al-Quran. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa nilai-nilai Al-Quran yang paling dominan diresepsikan dalam tradisi Kempunan meliputi yang pertama ada nilai penghormatan terhadap rezeki tadi, terus kedua ada nilai syukur, yang ketiga ada nilai etika sosial terhadap menerima pemberian dan menjaga perasaan orang lain. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Living Quran, yang mana data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat Melayu Kalimantan Barat. Nah, adapun analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori resepsi untuk melihat bagaimana nilai-nilai Al-Quran diterima, dimaknai, dan diwujudkan dalam praktik kebudayaan, dalam praktik budaya Kempunan yang hidup dalam masyarakat. Nah, adapun latar belakang masalah, nah, Islam merupakan kumpulan nilai dan pengajaran yang bersifat ketuhanan sehingga bisa dikatakan bahwa Islam itu transenden. Namun jika dilihat dari perspektif sosiologi, Islam adalah sebuah fenomena peradaban budaya dan kenyataan sosial dalam kehidupan manusia. Uh, Islam sendiri juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali di Jazirah Arab, di mana masyarakatnya sendiri sudah mempunyai adat, tradisi, dan budaya.
Jadi kehadirannya Islam ini tidaklah menghapus budaya yang ada, tetapi melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian pada budaya masyarakat tersebut. Nah, dalam hal ini dialektika antara Islam yang bersumber dari Al-Quran kepada budaya tidak hanya berupa proses adaptasi terhadap tradisi yang telah ada, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk budaya baru sebagai hasil interaksi antara ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat. Adapun salah satu wilayah yang menunjukkan wilayah di Indonesia yang menunjukkan perjumpaan antara Islam dan budaya lokal adalah masyarakat Melayu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, nilai-nilai Islam tidak hanya diwujudkan dalam praktik ibadah formal, tetapi juga tercermin dalam adat istiadat. Nah, eh, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun bahkan dikenal juga dengan ungkapan prinsip, yaitu adat bersendi syarat, syarat syarat bersendi kitabullah. Maksudnya adat itu harus berpatokan dengan syariat Islam, dan syariat Islam tentunya harus berpatokan dengan kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah, yang menunjukkan eratnya hubungan antara adat Melayu dan ajaran Islam. Nah, di antara tradisi yang masih ada dalam komunitas masyarakat Melayu, khususnya di Kalimantan Barat, itu di Kabupaten Ketapang, adalah tradisi kempunan. Nah, kempunan ini diyakini sebagai praktik budaya yang berhubungan dengan menolak makanan atau minuman yang ditawarkan oleh orang lain. Nah, masyarakat itu percaya bahwa menolak makanan atau minuman tanpa mencicipinya terlebih dahulu itu akan dapat mendatangkan bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, seiring transformasinya sosial, transformasinya waktu, ada beberapa kelompok masyarakat yang mengartikan kempunan ini sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur terhadap rezeki. Baik itu nilai menghargai terhadap pemberian dari orang lain dan etika sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari juga. Nah, perbedaan makna ini menunjukkan bahwa tradisi kempunan tidak hanya memiliki aspek budaya, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai religius yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian Living Quran, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti karena dapat mengungkap bagaimana masyarakat menerima nilai-nilai Al-Quran yang berkaitan dengan penghormatan terhadap rezeki, ungkapan rasa syukur, dan konsep bencana dan norma sosial. Namun, penelitian tentang kempunan selama ini lebih banyak dibahas dari sudut pandang budaya, kesopanan, atau kepercayaan. Nah, sementara studi yang secara khusus membahas kempunan sebagai fenomena living Quran itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tradisi kempunan dalam masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat melalui perspektif living Quran untuk memahami bagaimana masyarakat menginterpretasikan tradisi tersebut serta bagaimana nilai-nilai Qurani diterapkan dalam praktik budaya kempunan. Nah, sama-samanya bagaimana praktik tradisi kempunan dalam masyarakat Melayu Ketapang Kalimantan Barat. Terus ada bagaimana pemaknaan masyarakat Melayu terhadap tradisi kempunan ini, dan yang terakhir bagaimana nilai-nilai Qurani diresepsikan dalam dan diinternalisasikan dalam tradisi kempunan masyarakat Melayu Ketapang Kalimantan Barat. Nah, jadi sebelum menganalisis sebelum melakukan penelitian ini, saya sendiri juga sudah menganalisis beberapa penelitian sebelumnya, literatur terdahulu, untuk membedakan kebaruan atau novelty dalam penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya. Itu yang pertama, ada penelitian dari Lola Pitaloka dengan judul Living Quran dalam Tradisi Tolak Bala. Ini tesis penelitiannya mengkaji bacaan ayat-ayat Al-Quran dalam tradisi tolak bala menggunakan pendekatan living Quran dan teori resepsi. Nah, ini persamaannya dengan yang penulis teliti nanti adalah pendekatan livingnya, living Quran, dan teori resepsinya. Sedangkan perbedaannya ini dari
objek kajian, yaitu saya sendiri menggunakan tradisi Kempunan, dan kajian sebelumnya itu tradisi tolak bala. Selanjutnya yang kedua ada Etira Ramayani dan Wendy Wiranti dengan judul Nilai Kesantuan dalam Tradisi Kemponan, Studi Etnopragmatik Masyarakat Melayu Pontianak. Disclaimer sebelumnya, jadi di Kalimantan Barat itu ibu kotanya Pontianak, dan Ketapang sendiri, Kabupaten Ketapang sendiri itu kabupatennya 10 jam perjalanan menuju ke Pontianak sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan bahasa Kemponan, kalau di Pontianak dan yang lainnya itu menggunakan huruf O, Kemponan, akan tapi kalau di Ketapang sendiri itu menggunakan huruf U, yaitu Kempunan. Nah, di sini yang kajian pustaka terdahulu, yaitu nilai kesantunan dalam tradisi Kemponan, studi etnopragmatik masyarakat Melayu Pontianak. Nah, di penelitian ini menyoroti Kemponan sebagai bentuk kesantunan dan etika sosial masyarakat Melayu Pontianak. Hasilnya menunjukkan bahwa Kemponan berfungsi untuk menjaga hubungan sosial dan menghargai pemberian orang lain. Nah, penelitian ini hanya berfokus pada aspek linguistik dan etnopragmatik, sedangkan penelitian yang penulis telaah nanti dimensi religius dan resepsi nilai-nilai Quran dalam tradisi tersebut. Yang ketiga ada Reza Akbar dan Surya Sukmawati dengan judul Tradisi Kemponan dan Jape dalam Masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Jadi Sambas sendiri juga merupakan sebuah kabupaten yang cukup menempuh perjalanan beberapa jam juga dari ibu kota Pontianak. Di sana juga memiliki suku Melayu yang adatnya lumayan. Di sini juga menyebutnya Kemponan, dan Jape ini adalah praktiknya. Penelitian ini mengkaji tradisi Kemponan dengan Jape pada masyarakat Melayu Sambas dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam terhadap Kemponan, mulai dari meyakini adanya bala hingga yang memandangnya sekedar adat saja. Nah, penelitian ini menitik beratkan pada aspek budaya dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis nanti telah itu berfokus pada resepsi nilai-nilai Qurani dan tradisi Kemponan melalui pendekatan living Quran. Yang keempat ada Siti Faizah dengan tesisnya yang berjudul Al-Quran dalam Upacara Tradisi Belamin. Studi haid pertama pada keluarga kerajaan Matan Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, di penelitian ini tempatnya sama dengan yang peneliti akan telah nanti, yaitu di Ketapang, Kalimantan Barat. Namun untuk objek kajiannya berbeda. Di sini beliau memakai objek kajian tradisi Belamin, di mana penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pelaksanaan tradisi Belamin serta relevansinya dengan pengamalan ayat-ayat Al-Quran dalam masyarakat kerajaan Matan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa tradisi Belamin mengandung nilai-nilai pendidikan ketuhanan, pendidikan sosial masyarakat, dan pendidikan budi pekerti. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran pelaksanaan tradisi yang menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada penggunaan pendekatan living Quran dalam mengkaji tradisi masyarakat Melayu Kalimantan Barat. Adapun perbedaannya itu terletak pada objek penelitian, di mana adat tradisi Belamin tadi berfokus pada tradisi Belamin dalam lingkungan kerajaan Matan Ketapang, sedangkan peneliti hanya berfokus pada tradisi Kempunan dengan masyarakat Melayu Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, yang kelima ada artikel yang berjudul Ungkapan Kemponan dan Makna Simbolis tentang Makanan pada Masyarakat Kalimantan Barat. Penelitian ini membahas Kemponan dari perspektif antropologi budaya, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemponan merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat Kalimantan Barat yang mengandung simbol-simbol budaya terkait penghormatan terhadap makanan dan relasi sosial dalam masyarakat.
Penelitian ini memberikan gambaran mengenai makna-makna simbolis dari kumpulan tersebut, namun belum mengaitkannya dengan resepsi nilai-nilai keagamaan maupun living Quran. Dan yang terakhir ada artikel yang berjudul Kearifan Lokal Kemponan pada Masyarakat Melayu Desa Kunyit Laut Kabupaten Mempawah dalam pandangan akidah dan akhlak Islam. Jadi Kabupaten Mempawah sendiri itu masih dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, cuman jauh dari ibu kota juga, ibu kota Pontianak. Nah, di sini penulis mengkaji Kemponan sebagai kearifan lokal masyarakat Melayu yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kemponan dipahami sebagai tradisi yang berkaitan dengan penghormatan terhadap pemberian orang lain dan memiliki hubungan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan perspektif akidah dan akhlak Islam, sedangkan penelitian penulis yang menggunakan perspektif living Quran. Mungkin untuk tinjauan pustakanya segini yang sudah setelah. Selanjutnya ada outline sementara di bab 1, yaitu pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan permasalahan masalah. Dari kerangka teori, living Quran, teori resepsi, Islam dan budaya lokal, adat Melayu dan tradisi Kempunan. Terus ada tinjauan pustaka, metode penelitian, dan bab 2 yaitu ada tradisi Kempunan dalam konteks budaya Melayu Ketapang Kalimantan Barat. Nah, di sana ada poin-poin yang dimana masyarakat Melayu Ketapang mengetahui sejarah dan identitas Melayu, Islam dan kebudayaan Melayu, adat dan sistem nilai Melayu. Terus poin kedua yaitu tradisi Kempunan dalam masyarakat Melayu Ketapang, yaitu di mana ada poin tentang pengertian Kempunan, sejarah dan asal-usul Kempunan, praktek Kempunan dalam kehidupan masyarakat, dan bentuk-bentuk Kempunan. Adapun subbab yang ketiga yaitu fungsional, fungsi sosial dan budaya tradisi Kempunan. Yang keempat ada dinamika dan perubahan pemaknaan Kempunan di era modern. Dimana kalau misalkan orang-orang terdahulu atau orang-orang tua, para orang tua itu masih menganggap tradisi yang diyakini kalau tidak melakukan maka akan berdampak bala, sedangkan masyarakat sekarang itu hanya menganggap bahwa Kempunan ini sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap orang lain. Pada bab ketiga, yaitu ada nilai-nilai Qurani dan kajian living Quran terhadap tradisi Kempunan. Dimana nanti ada subbab living Quran sebagai pendekatan kajian, konsep rezeki dalam Al-Quran, konsep syukur dalam Al-Quran, etika sosial dalam Al-Quran, dan konsep musibah dan balak dalam Al-Quran. Keempat, yaitu ada resepsi nilai-nilai Qurani dalam tradisi Kempunan masyarakat Melayu Kalimantan Barat, yaitu ada gambaran umum lokasi penelitian, praktik tradisi Kempunan, pemaknaan Kempunan menurut tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, dan generasi muda. Terus ada resepsi nilai-nilai Quran dalam tradisi Kempunan, serta analisis living Quran terhadap tradisi Kempunan. Saya ada bab kelima penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran, dan pedoman wawancara, dokumentasi, transkrip wawancara, dan surat izin penelitian. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya presentasikan dalam proposal saya kali ini, proposal mini saya kali ini. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Pak Dokter, Bapak dosen kita, atau siapa yang selanjutnya ingin mempresentasikan proposalnya, silakan. Terima kasih. Baiklah, izin teman-teman. Main. Izin Pak dan teman-teman untuk mempresentasikan proposal tesis. Apakah suara saya terdengar jelas? Mohon maaf teman-teman karena di sini lagi hujan. Jelas. Jelas. Baik, start.
Baiklah, judul dari proposal saya yaitu penafsiran ayat-ayat was-was dalam Al-Quran. Kajian tafsir Maudhu'i komparatif, Mufassir Nusantara dan relevansinya terhadap anxiety disorder Gen Z Indonesia. Latar belakang masalah yaitu krisis kesehatan mental remaja telah menjadi salah satu tantangan kesehatan global yang paling mendesak pada abad ke-21 ini. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa pada tahun 2019, sekitar 970 juta jiwa di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental. Dan angka ini melonjak drastis ketika pandemi COVID-19 meningkat. Prevalensi gangguan kecemasan dan depresi secara global hingga 25%. Hanya dalam 1 tahun pertama, eh, ya, dari di tingkat nasional, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang merupakan survei kesehatan mental remaja nasional pertama di Indonesia mencatat bahwa gangguan kecemasan menjadi gangguan mental terbanyak yang dialami remaja Indonesia, ya dengan persentase 3,7%. Dan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Kelompok yang paling rentan terhadap krisis ini adalah Gen Z, yakni mereka yang lahir pada tahun kisaran 1997 hingga 2012. Sebagai generasi yang tumbuh sepenuhnya dalam ekosistem digital, Gen Z menghadapi tekanan psikologis yang unik dan kumulatif, perbandingan sosial yang tak henti di media sosial, FOMO, cyberbullying, serta tuntutan standar hidup yang tidak realistis. Dan ini ditulis dalam penelitian Gunawan Suryani dan Salahuddin. Di tengah gempuran krisis kesehatan mental tersebut, Al-Quran telah lama menggambarkan kondisi psikologis melalui term yang sangat spesifik, yaitu was-was. Eh, Secara leksikal, Al-Asfahani, maaf, dalam Mufradat Alfaz Al-Quran mendefinisikan was-was sebagai suara halus dan berulang yang merasuki jiwa. Sebuah deskripsi yang memiliki keselarasan sangat tinggi dengan konsep pikiran obsesif yang menerobos dalam psikologi klinik modern, khususnya dalam gangguan kecemasan umum. Dan term ini beserta derivasinya hadir dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya yaitu dalam surah An-Nas ayat 4-5, dalam surah Al-A'raf ayat 20, dalam surah Qaf ayat 16, dan dalam Quran surah Toha ayat 120. Masing-masing ayat tersebut menggambarkan mekanisme, sumber, dan dampak was-was terhadap jiwa manusia. Kajian ilmiah tentang kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran memang berkembang, namun dengan keterbatasan metodologis yang signifikan. Sebagian besar penelitian yang membahas tentang tema kecemasan secara luas menggunakan term-term umum seperti khauf, huzun, dan tanpa mendalami term was-was. Kajian lain juga ada yang membahas tentang was-was ini, tetapi hanya menggunakan metode tematik saja. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir sebagai upaya mengisi kekosongan akademis yang strategis. Metode tafsir Maudhu'i yang dirumuskan oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi dalam Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i dipilih sebagai kerangka metodologis utama. Karena metode ini memungkinkan penggalian makna Al-Quran tentang suatu tema secara komprehensif dan sistematis. Pendekatan komparatif antara mufassir Nusantara, khususnya Tafsir Al-Azhar karya Hamka
dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Yang keduanya berakar dalam tradisi intelektual Islam Indonesia yang dipilih untuk menghadirkan perspektif lokal yang relevan bagi pembaca dan praktisi Muslim Indonesia. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana Al-Quran menggambarkan konsep was-was secara tematik dalam perspektif maudu'i. Yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat was-was antara mufassir Nusantara dan mufassir klasik. Yang ketiga, bagaimana relevansi konsep was-was dalam Al-Quran terhadap fenomena anxiety disorder pada generasi Gen Z Indonesia di era digital. Selanjutnya outline-nya pada bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bab 2 yaitu landasan teori, antaranya ada tafsir maudu'i. Yang kedua ada metode muqaron atau komparatif dalam tafsir. Yang ketiga term was-was dalam kajian linguistik Al-Quran. Yang keempat ada anxiety disorder dalam perspektif psikologi klinis. Yang kelima ada Gen Z, karakteristik dan krisis kesehatan mental di Indonesia. Pada bab 3 ya ada penafsiran ayat-ayat was-was secara tematik. Di antaranya itu ada inventarisasi ayat-ayat was-was dalam Al-Quran. Selanjutnya analisis semantik term was-was dan derivasinya. Selanjutnya ada asbabun nuzul dan konteks ayat-ayat was-was. Selanjutnya ada penafsiran was-was dalam tafsir mufassir Nusantara dan mufassir klasik. Dan terakhir ada analisis komparatif persamaan dan perbedaan penafsiran Nusantara dan klasik. Pada bab 4 yaitu ada relevansi was-was terhadap anxiety disorder Gen Z Indonesia. Poin-poinnya yang pertama itu titik temu konsep was-was dengan gejala anxiety disorder. Yang kedua, konseptualisasi was-was pada pemicu anxiety Gen Z di Indonesia. Yang ketiga itu solusi Quran terhadap anxiety disorder berdasarkan penafsiran was-was. Yang keempat ada implikasi bagi psikologi Islam kontemporer di Indonesia. Pada bab 5 itu penutup, kesimpulan, dan saran. Mungkin demikian presentasi proposal saya pada sore hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Gimana? Sudah cukup 3 orang? Ada lagi? Oh ya Ustaz, hari ini kebetulan 3 orang doang nih yang bisa presentasi karena yang lain ada berhalangan Ustaz.
Ya artinya ini yang sudah, coba saya sebutkan namanya ya. Yang sudah itu Musaddad Nurbasir, Awaludin Sam, Harini Joharo, Dimas Fatahillah, Sofia, Hafiz Mudai, Halimah, Lukman Hakim, Nafisah. Ya kan? Ada yang belum disebut namanya. Udah semua kan? Lukman Hakim belum, Pak. Siapa? Lukman Hakim belum. Lukman Hakim belum. Berarti yang belum ini ada Minatropiah, Lukman Hakim, Kevin, Farid, Husnin, Bayu, sama Ali Solah. Benar. Iya. Iya. Nah ini seharusnya hari ini. Kenapa? Ini nggak banyak banget nanti untuk pertemuan terakhir. Main goal dari mata kuliah ini satu proposal jadi ya. Ya paling tidak mini proposal seperti yang sudah dipresentasikan. Ya oke lah. Yang penting ada objek masalahnya. Lukman belum ya. Anda Lukman kenapa nggak mau maju sekarang Lukman Hakim? Beliau lagi ada agenda Pak di Kemenak. Miniatur ah. Miniatur ada. Nah Ada Pak. silakan. Kenapa? Oh, masih jatahnya masih minggu depan Bapak, jadi belum siap. Kevin. Kevin kenapa? Ini Pak, jadwalnya kan minggu depan. Jadi flash disknya nggak dibawa Pak, tinggal di rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Kebanyakan itu 6 orang itu minggu depan itu. Sangat banyak sekali. Paling tidak 4 lah. Makanya 2 lagi kalau bisa hari ini. Ya kebanyakan itu 6 orang tuh terlalu banyak banget ya. Pertemuan terakhir lagi. Awaludin. Awaludin. Awaludin itu Mas Andi itu, Pak. Sudah selesai pertama kali itu. Iya, Andi Awaludin Syam sudah. Sudah. iya benar. Iya benar. Itu yang Sudah. jenengan keliru sama sama Mas Lukman itu, Pak, sering Lukman. kelirunya. Yang Oh Iya. gitu ya. kemarin yang presentasi Mas Andi, cuman jenengan ngobrol Anu, banyaknya itu tentang judul iya. tesisnya sama Mas Lukman itu kemarin. Bayu, Bayu. Sudah bawa Bayu. Bayu mana Bayu? Bayu. Udah Bayu. Bayu udah manik. Bayu beliau izin start TCMTQ saat. Udah nggak ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua lagi cepat. Ada lagi yang bisa maju. Dua lagi. Biar terakhir itu TM terakhir itu 4 orang. Dua lagi. Atau satu lagi. Ya kalau tidak ada silakanlah. Ada 3 ini. 3 yang sudah mempresentasikan proposalnya, tesisnya. Silakan dibantu dikritisin teman-teman ini kasih masukan. Meskipun ada berapa orang tadi yang proposal mini ya, tapi coba dikasih masukan-masukan. Nah, silakan. Begitu juga ini apa yang presentasi proposal itu catatan saya itu
Coba dilihat. Kalau kurang paham, bisa ditanyakan lagi biar saya jelaskan dari yang Apa? Ustaz, presentasi ya. mohon izin saya konfirmasi ke Mas Kevin. Mas Kevin itu proposalnya sama kayak UTS atau enggak, Mas Kevin? Apa? Ntar. Ya, Proposalnya Mas Kevin. ada perubahan kalimat judulnya aja, tapi satu konteks sih. Oh, mungkin bisa kali pakai itu, Mas Kevin. Kalau misalnya ini biar menambah presentator hari ini. Ntar coba lihat file yang dikirim ke dosennya, Ustaz Zakaria. Ya. Kalau mungkin sambil nunggu Mas Kevin, Ustaz, mohon izin, saya tadi melihat komentar dari antum itu tadi pertama masalah abstrak tuh ya. Nah, itu Ya. tadi kalimat catatannya perdebatan tuh. Mungkin boleh tolong dibantu Ustaz, bagaimana contoh perdebatan yang sekiranya bisa dimasukkan? Kalau saya sih tadi kepikirannya ya, itu tuh lebih ke perdebatan antara apa namanya? Kalau zaman sekarang kalau dikaitin sama zaman sekarang gitu ya kan, kalau sekarang itu ada banyak banget informasi, terus kajian itu menjamur ya. Dakwah itu di segala penjuru ada, kemudian Al-Quran itu mudah diakses. Tapi di sisi lain, walaupun sudah seperti itu, masih banyak sekali gitu ya kejahatan-kejahatan yang terjadi begitu, korupsi meningkat, krisis moral gitu ya, LGBT, kecanduan game online atau dan sebagainya, depresi itu, apakah itu bisa jadikan salah satu perdebatan yang bisa dimuatkan dalam penelitian begitu? Apalagi kaitannya Anda dengan hidayah. cari relevansi penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itulah yang nanti Anda klasifikasi, dikelompokkan. Mana kira-kira yang dia kelompok yang mendukung pemikiran Anda atau analisis Oh Anda. Mana baik. kira-kira kelompok yang berbeda dengan analisis atau pandangan Anda. Cuma begitu saja. Tapi sebutkan namanya, kemudian Oh. tahunnya. Tak usah perlu penelitiannya Hmm, gitu. Kalau yang mau lengkapnya baik. itu, perdebatannya itu nanti baru Anda munculkan di studi pustaka atau relevansi penelitian terdahulu yang relevan. Sebenarnya itu, Hmm. kalau di situ kan jelas itu kan, siapa nama orangnya, penelitiannya tentang apa, tahun berapa dia Mhm. neliti, itu harus lengkap. Nah, di situ Anda Baik. lebih lengkap lagi, Anda tawarkan posisi tawar tentang tesis Anda ini. Tesis saya ini seperti ini loh. Tesis yang sebelumnya, penelitian terdahulu itu eh, kurangnya di sini. Ya, Anda mesti lebih mengkritik lah, mengkritik Hmm. penelitian terdahulu. Itu sama sebenarnya dalam abstrak itu perdebatan akademik. Cuma Anda cukup hanya menampilkan nama orangnya saja. Anda mengkelompokkan sipolan yang sama pandangannya dengan Anda, sipolan yang agak berbeda pandangan dengan Anda. Jadi begitu apanya, Mhm. untuk membuat tesis itu standar prosedurnya itu begitu. Coba kita lihat lagi di pedoman 2017, pasti Anda akan temukan itu. Nama orangnya, tahunnya berapa, kira-kira gitu Pak Tahila. Oke, baik. Kalau itu untuk perdebatan itu kira-kira minimal butuh berapa referensi set? Misalnya tadi tuh Tidak ada yang batasan oh minimal. tidak ada batasan. Semakin Tidak banyak ada. Anda buat nama orangnya kan artinya kan Anda semakin apa namanya kritis atau semakin banyak data-data Anda itu aja menunjukkannya. Nanti lebih detailnya lagi, nama-nama orang yang ada di abstrak itu, kemudian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, pembahasan mendetailnya itu kan ada di bab 2 Anda tuh aja. Bab 2 Anda tuh bicara tentang apa bab 2 tuh ya? Bab 2, bab 2 ini landasan filosofis veganisme dan etika konsumsi hewan. Eh, iya, judulnya kan ini kan rekonstruksi hidayah kan? Iya kan? Rekonstruksi sistem hidayah. Qurani, Iya. tafsir Mhm. Tematra ayat-ayat hidayah dalam Quran. Ini bab 2-nya tentang
veganisme dan etika konsumsi hewan. Itu itu yang mana tadi saya kirim? Itu punya saya, Bab Ustaz. 2-nya Iya. landasan teori dan konsep hidayah, Pak. Dalam Al-Quran. Ya, judulnya ini kan, rekonstruksi sistem hidayah Qur'ani, bukan? Betul, betul. Iya itu. Iya kan? Nah, abstraknya, kemudian iya, daftar isinya itu bab 2-nya landasan filosofis veganisme dan etika konsumsi hewan. Iya 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 iya. Saya kemarin Hmm. memang pakai punya Ustaz Zarin itu untuk buat outline depannya tuh. Jadi Iya, sepertinya belum saya nah, itu ganti ya. nggak nyambung. Nah, Tapi hewan. tadi yang Yang terbaru terbaru ya? gimana? Ini kan ada share terbaru kan di grup tadi kan? Sebentar. Iya kan, Pak Tela? Iya, Jason. Iya, berarti Anda Yang mungkin di salah share. terakhir itu, Pak. Salah share Yang kalau di tulisan sistematika penulisannya yang dikanya landasan teori dan konsep hidayah dalam Al-Quran. Tulisannya gitu, bab 2-nya. Ya. Gimana tadi Mas? Apa Nggak, saya yang salah download? bukan, itu kayaknya copy paste Pak yang awal itu. Kalau yang di akhir, di tulisan akhirnya yang sistematika penulisannya, yang K itu, di akhir halaman-halaman Iya. terakhir, itu di bab 2-nya tulisannya Saya teori dan iya, halaman bab akhir. 2-nya di versi belum diganti, Set. Ya, itu copy paste kayaknya punya Mbak Arini kemarin. Di halaman-halaman terakhir, Pak. Sebelum masuk ke Ya, paling daftar paling pustaka bawah, Set. sementaranya itu. Oh, 2 kali Anda outline ini ya? Ya, keliru kayaknya. Iya, bab 2-nya ini landasan teori konsep hidayah dalam Al-Quran. Nah, ya. Nah, di sinilah nanti Anda bermain tentang perdebatan akademik itu. Subbab yang dapat dimuat antara dari A sampai F di sini, Anda pilih salah satu subtema itu tentang perdebatan tadi itu yang telah Anda munculkan di abstrak itu kan, siapa orang-orangnya, kemudian Anda tulis juga di di bab 1 tadi kan, penelitian terdahulu yang relevan. Apakah Anda membahasnya tentang di konsep hidayah dalam Al-Quran? Apakah terminologi hidayah? Tinggal Anda nanti sebagai peneliti yang tahu persis di mana letak perdebatan itu. Jadi harus ada tuh dari A sampai F ini membahas tentang penelitian-penelitian orang-orang terdahulu itu. Gitu apa semudai. Jadi kalau seandainya nanti dia sebutkan nama orangnya di abstrak kemudian nggak muncul di bab 2, artinya penelitiannya hoax itu. Bohong sama dengan bohong penelitiannya. Saya beberapa kali sering juga menemukan begitu ya. Dia sebutkan nama orangnya ini tahun sekian. Kemudian kita cari nanti di bab 2 tentang pembahasan penelitian yang ingin dia bahas itu. Jadi penelitian terdahulu yang relevan itu. Nggak ketemu gitu. Nah, jadi betul-betul setiap Anda tuliskan nanti nama orangnya di abstrak, kemudian di penelitian terdahulu yang relevan di bab 2, bab 1 itu, abstrak juga itu namanya dan tahunnya, di penelitian terdahulu yang relevan itu nama, tahun, dan penelitiannya. Kalau di bab 2 itu detail semuanya tuh, pembahasan dia. Yang dia bahas tuh apa itu. Jadi Anda mengklasifikasikan tuh, si Polan A, B, C, D, E, F, G itu yang sepemikiran, tidak pemikiran. Jadi begitulah standar operasional penelitian itu begitu. Jadi kesannya penelitian tidak normatif. Nah, kalau tidak ada seperti itu sama dengan Anda membuat seperti buku daras. Tuh, buku daras itu kan kayak buku ajar. Tidak ada di situ perdebatan di situ, sifatnya normatif. Ya buku khutbah, buku ceramah gitu. Jadi penelitian itu harus ada namanya berdebat di situ. Masalah pembahasan yang ingin Anda bahas. Gitu kira-kira Pak Tahilah. Baik, Ustaz. Insya Allah sudah Ya, lebih tercerahkan. Terima kasih. Berarti kalau dari segi tema yang diangkat itu masih memungkinkan untuk bisa dilanjut ya, Ustaz ya? bisa. Baik. Yang Terima kasih, penting Ustaz. posisi tawar Anda aja. Anda bagaimana menawarkan tesis Anda ini?
ke publish, ke publik, ya kan? Dan Anda bisa mengkritik penelitian terdahulu yang relevan. Yang paling utama kan itu. Siap. Insya Allah siap. Oke, ada lagi. Yang catatan-catatan dari saya, yang 3 orang hari ini. Jadi itulah ya catatan saya tuh. Selalu di abstrak saya katakan perdebatan akademik itu harus dimunculkan. Lihat contoh di buku panduan PT IKI itu. Ya, kalau tidak ada silakan teman yang lain coba dikasih masukan ya, kepada 3 pemakalah kita. Baik. Afwan Ustaz eh, Zakaria, apakah file dari Mas Kevin itu masih bisa diakses, Pak? UTS. Karena Yang UTS. iya betul. Oke, UTS. UTS saya Kevin download ya Aditya. punya Kevin. Karena beliau katanya di flashdisk yang sudah direvisi nggak kebawa flashdisknya begitu. Ya Mas Kevin ya. Tuh, silakan. Kevin. Tidak ada perbedaan kan? Saya tanya dulu, tidak ada perbedaan kan yang ingin Anda teliti dengan UTS ini? Tes Anda. Kalau ada perbedaan, saya enggak ngapain saya apa namanya? Saya koreksi yang ini gitu. Karena Anda bahkan mungkin buat yang baru. Ada perbedaan enggak secara substansi penelitiannya? Tetap ini Anda ini ajukan. Ini orangnya sinyalnya kayaknya bermasalah nih. Enggak kedengaran suara saya. Bukan Mas Kevinnya yang nggak ada nih, nge-freeze. Kevin, kedengaran enggak Kevin? Malah judulnya enggak ada di sini. Apa judulnya ini? Judulnya apa nih? Oh, nih judulnya Corak Penafsiran Isyari dalam Lukisan Studi Kaligrafi Kontemporer Perspektif Tafsir. Kevin. Halo, Kevin. Mana Lagi orangnya? sempat kelempar Pak, jadi lagi Aduh, coba masuk lagi. lagi. Nah lagi masuk tuh. Afwan Zat, ini di Nah. flash laptopnya mati tiba-tiba Zat. Nah, ini yang udah saya share ulang nih UTS Anda. Anda tetap mempertahankan ini atau berbeda? Judulnya aja Zat, apa jadiin living Quran cuma isinya Hah? masih sama Zat. Gimana? Secara substansi penelitiannya berbeda tidak? Enggak Kaligrafi, Zat. masih kaligrafi. Enggak beda Zat. Masih satu konsep Zat. Masih satu Masih. konteks. Ya Masih. udah. Ya silakan kalau gitu presentasikan ini. Oke Zat. Apa nih Zat belum ini saya switch ke device laptopnya baru hidup lagi. Silakan. Corak penafsiran Isyari Al-Quran dalam lukisan Studiaris Kaligrafi Kontemporer, benar kan? Silakan Iya. Kevin. Ya. Astaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari penelitian proposal saya yang berjudul Corak Penafsiran Isyari Al-Quran dalam studi kaligrafi kontemporer perspektif tafsir. Melatar belakangi adalah salah satu fenomena yang mana ada di dalam Musabakoh Kaligrafi Quran itu terdapat cabangnya yaitu cabang kaligrafi kontemporer. Nah,
Di situ dilakukan membuat suatu ayat diartikan dengan suatu objek. Lalu pencetus dari perkembangan seni kaligrafi terutama di Indonesia, yaitu pendirinya salah satu lembaga kaligrafi yang ada di Jawa Barat, di Ciputat juga ada. Beliau yaitu Kiai Dr. Kiai Didin Sirojudin, yang mana dalam bukunya bahwasanya kalau kaligrafi itu bisa menjadi seni rohani yang lahir melalui dari alat jasmani. Lalu beliau juga menekankan bahwa kaligrafi kontemporer ini uh, segala kebebasan ekspresinya tetap harus memiliki akar yang satu, yaitu dengan akidah. Uh, tapi tetap juga harus memiliki uh, akar yang mana dengan ini perkembangannya itu akan membuat para seniman yang maupun yang pemula bisa menikmati apa yang ada di dalam teks ayat Al-Quran. Nah, tafsir isyari ini bisa menjadi suatu metode penafsiran yang melampaui makna harfiahnya, yang mana memiliki relevansi besar untuk membedah suatu karya lukisan kaligrafi kontemporer. Sebenarnya bentuk tafsir visual ini atau tafsir isyari ini peneliti tertarik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pemikiran Kiai Didin Sirojudin mengenai estetika kaligrafi dengan kedalaman makna spiritual dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, Indonesia salah satu negara yang sangat kaya dan sangat banyak suku budaya, yang mana seni kaligrafi Al-Quran ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang mana dari gaya tulisannya, dari yang kita tahu masih zamannya zamannya Utsman yang memakai tulisan Kufi Kodim, atau yang sekarang dengan tulisan yang halus seperti ada Imam Hashim, yaitu yang Khat Naskih yang biasa kita baca, salah satu ada di Quran Kemenat, dan juga ada juga Imam Syauqi. Imam Syauqi ini ialah tulisan yang Al-Quran yang sangat halus, yang mana memudahkan kita sebagai orang yang ingin mendalami tentang Al-Quran, memudahkannya seperti itu. Jadi ibaratkan seperti ini, para hafiz Quran menjaga Al-Quran dengan hafalannya, para khotat ini menjaga Al-Quran dengan tangannya. Nah, seperti itu yang pendiriannya. Lalu ada identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang mana meninjau banyaknya fenomena yang telah terjadi pada visual Al-Quran dan aturan tafsir yang semestinya dalam qawaid tafsir. Maka penelitian ini ingin menjadi bahan yang bisa menjadi solusi bagaimana apakah hukumnya itu boleh atau tidak. Nah, itulah yang dibahas. Yang mana seperti yang kita tahu dalam lukisan kaligrafi kontemporer ini membuat ayat ada yang berbentuk seperti bulu-bulu, ada yang berbentuk seperti roti kukus dan segala macam. Nah, ini penelitian ini membahas apakah hukum menafsir ayat itu dengan kaligrafi kontemporer itu boleh atau tidak. Lalu bagaimana jika bentuk lukisan kaligrafi ini terlalu abstrak, yang mana membuat ayat Al-Quran itu sulit dibaca dan dimengerti maksud dari maknanya. Lalu apa sih sebenarnya standar yang digunakan dalam menentukan bahwa lukisan kaligrafi kontemporer ini benar-benar mengandung tafsir isyari atau bukan? Lalu bagaimana penafsiran Al-Quran dengan isyari lukisan kaligrafi kontemporer Al-Quran? Lalu apakah seorang pelukis itu boleh dianggap sebagai penafsir? Nah,
ada batasan masalahnya dalam perumusan ini, yaitu dalam judul Cara Penafsiran Isyari Al-Quran dalam lukisan studi atas kaligrafi kontemporer perspektif tafsir, yang mana membahas konteks lugawi dan sosial yang mengikuti metode penelitian tafsir dengan menggunakan metode penelitian library research dan deskriptif kualitatif. Perumusan masalah yang digunakan setelah penulis memaparkan latar belakang masalahnya dan diidentifikasi masalah dan batasan masalah, yang mana ini sebagai acuan untuk memahami pembahasan. Maaf, ini belum saya ubah karena ini memang lanjutan dari skripsi saya, yang merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan sebagai jawabannya, yang melalui beberapa pengumpulan dan data penulis selanjutnya. Yang mana batasan masalahnya ialah bagaimana penafsiran Al-Quran dengan isyari lukisan kaligrafi kontemporer. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Al-Quran dengan isyari lukisan kaligrafi kontemporer saling bertemu dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penafsiran Al-Quran yang sah menurut kaidah tafsir. Lalu, apa sih manfaatnya? Manfaatnya ialah memberikan pemikiran tambahan dalam studi ulumul Quran, terkhusus mengenai tafsir isyari yang dapat diekspresikan melalui visual dan seni rupa. Lalu yang kedua, menambahkan referensi ilmiah yang menjadi jembatan antara disiplin ilmu tafsir dengan seni, terkhususnya seni kaligrafi kontemporer. Lalu yang ketiga, memperluas inovasi terbaru dengan batasan teori antara seni dan kawaid tafsir. Penelitian terdahulu yang relevan, mohon maaf karena saya belum menginputnya. Sebenarnya sudah ada, cuma di data di flashdisk saya. Ini penelitian dahulu yang relevan, ini salah satu skripsi saya, yaitu Tahut Tuhu dalam studi analisis Quran Surah Al-Ankabut ayat 48 dalam tafsir Al-Bahar Al-Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Metodologi penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif atau studi pustaka atau juga dengan analisis teks dan gambar. Pendekatannya juga pendekatan hermeneutik dan tafsir isyari, sumber data, literasi, kitab tafsir, jurnal seni Islam, dan dokumentasi karya lukisan kaligrafi. Teknik analisisnya yaitu teknik analisis deskriptif analisis dengan metode interpretasi simbolik, yaitu melihat bentuk-bentuk dari simbol-simbol yang dilakukan dengan seni kaligrafi kontemporer. Sistematikanya masih yang lama karena sangat amburadul karena tidak melihat terlalu buku panduan, mohon maaf, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis, pembahasan, dan penutup. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa saya dapatkan. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Nah, cukup. Kevin? Sudah cukup, Ustaz. Cuma sampai itu soalnya filenya yang aslinya ada di flash disk. Ya, punya Anda masih apa ya? Kalau yang UTS masih apa? Masih banyak yang perlu di ini ya, diperdalam lagi lah. Itu catatan saya coba di apa aja nanti Iya, direvisi. iya, udah direvisi juga soalnya tapi ada di flash disk, Ustaz. Mohon maaf. Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi di closing statement ini yang pemakalah hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada pemakalah atau kritik-kritik kepada pemakalah hari ini, boleh di closing statement. Berarti kita punya tinggal 4 orang lagi ya untuk pertemuan yang terakhir tanggal tanggal 24. Setelah itu baru UAS.
Ada yang ingin ditanyakan ke pemakalah? Silakan. Kalau tidak ada di closing statement. Silakan perwakilan dari pemakalah. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya izin menutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan kami selaku presentator hari ini, dan juga terima kasih kepada dosen kami atas saran dan masukannya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kita sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong langsung di-share ya. Yang ini ketua kelasnya langsung di-share dokumentasi kita. Itu langsung di-share. Siapa yang screenshot Yuk. nih? Udah, Oke. Terima kasih. Pulang Ketemu apa lagi sih? di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.